Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naya Aprilia, kelas 10 MIPA 6, dan saya adalah murid SMA Negeri 1 Pangandaran. Di video ini saya akan membuat video tentang Kerajaan Gua Talo. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Kalau begitu, langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, Kerajaan Gua Talo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai peninggalan sejarah Kerajaan Gua Talo menjadi bukti berdirinya Kesultanan Islam ini di masa lalu. Dulu, Kerajaan Gua Talo dikenal sebagai kerajaan dengan kekuatan militer dan pengaruh yang kuat. Bahkan, di masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia Timur. Selanjutnya adalah sejarah Kerajaan Gua Talo. Berdirinya kerajaan ini bermula dari bersatunya dua kerajaan berbeda di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, dan menjadi cikal bakal Kerajaan Makassar. Awal mula berdirinya Kerajaan Gua Talo terjadi pada abad ke-14 Masehi. Tepatnya pada tahun 1490, kala itu Kerajaan Goa berhasil menaklukkan Kerajaan Talo di bawah pemerintahan Raja Goa ke-9, yakni Karaeng Matandre, Karaeng Manguntungi, Tuma Parisi Kalona. Adapun saat itu, Kerajaan Talo dipimpin oleh Samaranluka Tunilaburi Suriwa yang merupakan Raja Talo yang kedua. Setelah penaklukan itu, dibuatlah sebuah perjanjian setia disertai sumpah antara kedua raja dari kerajaan tersebut yang berbunyi, barang siapa yang mengadu domba Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, maka ia akan dikutuk oleh Dewata. Sejak saat itulah hubungan antara Kerajaan Goa dan Talo menjadi sangat erat dan tak terpisahkan, yang disebut dalam ungkapan Sereji Ata Naruang Karaeng, yang artinya satu rakyat dua raja. Karena keterkaitan tersebut, maka dua kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Kembar Gua Talo dan bersatu menjadi Kerajaan Makassar. Struktur kekuasaannya, Raja Goa sebagai raja, Raja Talo sebagai mangku bumi. Seiring perkembangan waktu, Kerajaan Gua Talo pun menjadi salah satu kerajaan terbesar di wilayah Indonesia Timur dan merupakan kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Luwu. Nah, selanjutnya adalah peninggalan sejarah Kerajaan Gua Talo. Nah, yang pertama ini adalah Bala Lampoa atau yang berarti rumah besar, yang merupakan istana yang menjadi tempat kediaman Raja Goa, dibangun pada tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa ke-36 Mangi Daeng Patutu Karaeng Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin. Nah, yang kedua ini adalah Benteng Somba Opu. Nah, merupakan salah satu peninggalan yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Dulunya adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9, yaitu Daeng Matandre Karaeng Tuma Parisi Kalona pada tahun 1525. Hingga akhir masa pemerintahan Sultan Goa ke-9, pembangunan benteng ini tidak selesai. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Goa ke-12, yaitu Karaeng Tunijalo dan Sultan Alauddin. Setelah selesai dibangun, kemudian menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah, dan dijadikan pusat pemerintahan di masa Sultan Hasanuddin. Dan Benteng Somba Opu kini difungsikan sebagai salah satu objek wisata bersejarah. Yang ketiga adalah Benteng Rotterdam. Awalnya diberi nama Benteng Jum Pandang, dibangun oleh Raja Goa 9 yang bernama Manringau Daeng Bonto Karaeng Lakiung pada tahun 1545. Pada awal berdirinya, benteng ini berbentuk segi empat. Bentuknya sama seperti benteng gaya Portugis lainnya. Lokasinya berada di pesisir barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, yang keempat ini adalah Masjid Tua Katangka. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 di masa pemerintahan Raja Goa 14, yaitu Sultan Alauddin, dan merupakan salah satu peninggalan yang masih bisa disaksikan dan juga terdaftar dalam cagar budaya
nasional. Nah, yang kelima ini adalah Kompleks Kuburan Budaya Nasional. Merupakan salah satu situs cagar budaya dan telah ada sejak abad ke-17 sampai 19. Terletak di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Lokasinya berada di tepi barat muara Sungai Talo atau di sudut timur laut kawasan Benteng Talo. Sekian video tentang Kerajaan Gua Talo dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, karena di sini saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.